Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak PLT Direktur GTK Dikmendiksus, Bapak Dr. Praptono MPD. Yang saya hormati Ibu Reni Yunus selaku Kepala Pokja Tata Kelola SDM Direktorat GTK Dikmendiksus. Yang saya hormati Ibu narasumber kita, Bu Mira Fitriana SSI. Beliau adalah dari SMAN Modal Bangsa Aceh atau Duta Sains 4 TKIPA. Yang saya hormati Ibu narasumber Dr. Dede Idawati MPD. Beliau adalah dari SLBAB Kemala Bayangkari 2 Gresik Jawa Timur. Bapak dan Ibu Panitia penyelenggara webinar Hari Guru Nasional Direktorat Guru GTK Dikmen dan Diksus, dan seluruh peserta, Bapak dan Ibu peserta webinar dari Sabang sampai Merauke yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, limpahan sehat wal afiat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengikuti acara webinar ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Tentunya salam dan salawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah beliau. Bapak Direktur, para narasumber dan peserta webinar yang saya hormati, dalam rangka persiapan Hari Guru Nasional tahun 2020, itu kita mengambil tema bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Untuk itu, Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menyelenggarakan webinar pada hari ini, tanggal 4 November 2020, pukul 9 sampai dengan pukul 11 untuk sesi pertama, dan pukul 13.30 dan 15.30 sampai 15.30 untuk sesi kedua. Bapak Ibu, Bapak Direktur yang saya hormati, adapun aspek bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar adalah guru yang inspiratif, kreatif, dan inovatif dalam menatap masa depan bangsa, guru yang selalu belajar di masa krisis, guru yang menguasai teknologi, dan guru yang dalam kebersamaan gotong royong di dalam proses pendidikan dan proses pembelajaran. Acara Gebiar Seri Webinar Hari Guru Nasional akan berlangsung dari tanggal 2 sampai tanggal 21 November 2020 yang diselenggarakan oleh Direktorat GTK PAUD, Direktorat GTK Dikdas, Direktorat GTK Dikmen dan Diksus, dan Direktorat P3 GTK dan UPT di Pendidikan GTK. Adapun materi yang ditampilkan dalam sesi webinar ini adalah tentang praktik baik selama masa pandemi COVID-19. Kami laporkan kepada Bapak pendaftar yang sudah masuk sampai hari ini sekitar 3.234 orang. Itu berlaku untuk umum baik dari SMA, SMK, SOB, dan SPI. Namun yang baru hadir di saat ini baru sekitar 958 orang. Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak Direktur untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka acara webinar ini. Waktu dan tempat kami silakan dengan segala hormat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mora. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bu Reni Yunus, yang saya hormati Pak Mora, Mas Maimun, Bapak Ibu Panitia, yang saya muliakan dan saya banggakan Bapak Ibu Guru dari seluruh Indonesia peserta seminar webinar dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2020.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan pada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersua dalam virtual seminar webinar ini. Tentu ini kita jadikan sebagai ajang silaturahmi buat kita, sebagai wadah bagi kita untuk meningkatkan kompetensi, pemahaman kita sebagai seorang guru, sehingga dengan pemahaman dan peningkatan kompetensi itu, maka kita bisa meningkatkan kualitas hasil belajar para peserta didik kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, atas nama Direktorat GTK Dikmendiksus, atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat untuk menyongsong Hari Guru Nasional dengan penuh harapan mudah-mudahan kesejahteraan, profesionalisme, kebanggaan terhadap profesi kita sebagai seorang guru akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Ada beberapa hal yang menjadi penting untuk kita pahami, bahwasanya Kemendikbud tengah berupaya untuk melakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas layanan kita dalam rangka kita untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Dan dalam kaitan itulah maka peran guru menjadi sangat penting. Saya berterima kasih pada Bu Dede Dawati dan juga Bu Mira Fitriana yang telah berkenan untuk menjadi narasumber dalam seminar webinar pada siang hari ini. Dan kepada Bapak Ibu guru peserta, kami hadirkan guru-guru terbaik yang ada di negeri ini yang sudah menunjukkan karya, dedikasi, dan komitmennya untuk menjalani profesi guru. Mudah-mudahan dengan paparan yang disampaikan oleh dua narasumber ini, Bapak dan Ibu akan dapat mengambil pengalaman dan pelajaran-pelajaran terbaik yang bisa kita modifikasi dan adaptasikan untuk kita implementasikan pada para peserta didik kita. Seminar webinar ini akan berlangsung setiap hari sejatinya, dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, dan nanti akan berlangsung selama 4 pekan. Dan khusus untuk Dikmendiksus ini mendapat alokasi waktu setiap hari Rabu, dan untuk hari Kamis, insya Allah nanti Direktorat P3GTK juga akan hadir dengan seminar webinar yang menggandeng puluhan organisasi profesi guru. Ada semangat penting yang harus kita sama-sama pahami dan kita wujudkan, bahwa dalam rangka untuk Hari Guru Nasional ini kita mengusung tema bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Nah, saya ingin menegaskan pada kita semuanya bahwa komitmen dan semangat kita untuk mengabdi yang terbaik, nah itu harus terus kita tumbuhkan, harus terus kita tingkatkan. Dan kemudian yang kedua, merdeka belajar adalah satu semangat belajar yang dilandasi oleh oleh kreativitas, oleh kesungguh-sungguhan kita, inovasi untuk memberikan yang terbaik, sehingga kita bisa melayani anak-anak kita sesuai dengan bakat, kemampuan, dan prestasi yang mereka miliki. Sehingga dengan semangat merdeka belajar, tidak akan ada anak-anak yang terabaikan, tidak akan ada potensi anak yang tidak teroptimalkan, sehingga pada akhirnya keinginan kita untuk mewujudkan generasi Indonesia yang hebat, itu dapat kita realisasikan. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti seminar webinar ini. Mudah-mudahan rahmat dan barokah Allah senantiasa terlimpah buat kita semuanya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka seminar webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat GTK Dikmendiksus dalam rangka Hari Guru Nasional dengan tema Bangkitkan Semangat, Wujudkan Merdeka Belajar secara resmi saya nyatakan dimulai.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur terkait dengan apa yang disampaikan amanat pengarahannya. Dapat kita simpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Direktur salah satunya adalah Kemdikbud untuk selalu berkomitmen dalam peningkatan layanan untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Terus kita Kemdikbud selalu komitmen juga untuk mewujudkan guru penggerak dan untuk mewujudkan generasi-generasi menuju generasi emas kita ini. Jadi apa yang disampaikan Pak Direktur mudah-mudahan dapat menjadi suatu pemacu untuk kita semuanya dalam mewujudkan generasi-generasi emas yang akan datang. Hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan ditemani oleh ibu-ibu narasumber kita yang sungguh luar biasa kreativitasnya, inspirasinya, serta inovasinya dalam melakukan praktik baiknya dalam pembelajaran selama masa COVID-19. Untuk itu, tema yang kita angkat pada webinar kali ini adalah untuk Direktorat GTK Dikmen dan Diksus ini adalah bagaimana pemanfaatan digital dalam pembelajaran di tengah pandemi. Pada sesi pertama ini, kita akan ditemani oleh Ibu Mira Fitriana, SSI. Beliau adalah guru SMAN Modal Bangsa Aceh, Duta Sains 4 TKIPA. Beliau akan menayangkan materinya, memberikan materi kepada kita semuanya terkait dengan Microsoft Teams sebagai solusi pembelajaran jarak jauh daring untuk melatih mind on dan hand on siswa. Untuk itu mari kita sapa Ibu Mira Fitriana. Ibu Mira. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Udah siap Bu dengan materinya? Bismillah siap Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan tentunya dengan gamblang dan kita dapat pahami semuanya dan bermanfaat untuk teman-teman guru-guru kita yang lain. Yang kedua, narasumber kita untuk sesi pertama ini adalah Ibu Dede Idawati, MPD. Beliau adalah dari SLB AB Kemala Bayangkari, 2 Gresik, Jawa Timur. Beliau akan membawakan materinya terkait dengan formulasi pembelajaran keterampilan vokasi melalui model networking pada jenjang SMALB di masa pandemi COVID-19. Kita sapa Ibu Dede Idawati. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Dede? Alhamdulillah Bapak Mora. Sudah siap dengan materi yang akan disampaikan ya Bu ya? Insya Allah siap. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu kita yang hebat ini nanti tentunya membawa suatu inspirasi bagi kita dalam memberikan layanan terbaik untuk siswa-siswi kita di masa-masa COVID maupun nanti setelah normal tidak ada lagi wabah ini. Amin. Perlu saya sampaikan kepada kita semuanya, para Bapak Ibu semuanya dari Sabang sampai Merauke, bahwa peserta narasumber kita yang 2 ini adalah salah satu finalis penghargaan guru dan kepala sekolah dedikasi, inovasi, dan inspirasi yang diselenggarakan oleh Direktorat GTK Dikmen dan Diksus tahun 2020. Alhamdulillah, Ibu yang 2 ini adalah termasuk finalis terbaik yang akan nanti dilakukan lagi nanti seminar untuk mencari yang lebih terbaik lagi. Tapi ini ibu ini sudah merupakan ibu-ibu yang terbaik pilihan kita, yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya. Saya mengharap semoga apa yang disampaikan bisa menggugah, membangkitkan semangat kita, kekuatan gairah untuk melakukan sesuatu atau disebut dengan yang istilahnya ingmadya mangunkarsa, serta memberikan dorongan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, untuk murihan dayanya.
Jadi Ibu Mira dan Ibu Dede masing-masing kami akan berikan alokasi waktu 25 menit. Selanjutnya nanti akan diadakan tanya jawab dan penayangan video praktik baik selama masa pandemi. Untuk itu, untuk sesi pertama ini yang akan memberikan pemaparan pertama kali adalah Ibu Mira Fitriana dengan materi Microsoft Teams sebagai solusi PJJ daring untuk melatih hands-on dan hand-on siswa. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Mira Fitriana. Terima kasih Bapak. Izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Belum. Oh, Oke. sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Luar biasa pagi ini saya mendapatkan kesempatan yang sangat langka begitu. Oke Bapak Ibu, izinkan saya untuk berbagi praktek baik yang saya lakukan selama masa pandemi COVID-19. Jadi saya mengambil judul yaitu Microsoft Teams sebagai solusi pembelajaran jarak jauh daring untuk melatih hands-on dan hands-on siswa. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Mira Fitriana, guru biologi dari SMA Negeri Modal Bangsa Aceh, yang juga merupakan Duta Sains P4TK IPA Kemdikbud. S1 saya peroleh dari Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, kemudian saya mengambil akta 4 untuk selanjutnya bisa mendapatkan SIM menjadi guru. Kemudian saat ini saya sedang menempuh program studi S2 di Magister Pendidikan Biologi Universitas Siah Kuala Aceh. Oke Bapak Ibu, kita langsung. Nah Bapak Ibu, ini adalah kelas virtual, tepatnya kelas biologi, kelas 11 biologi di SMA kami, SMA Modal Bangsa Aceh. Jadi kami di sekolah kami menerapkan platform daring berupa Microsoft Teams. Di sini terlihat tampilan yang sangat elegan, bagaimana kita memindahkan kelas nyata menjadi kelas virtual. Terlihat di sini siswa-siswa kita bisa duduk di dalam suatu ruangan, tertata dengan rapi dan sangat eksklusif begitu ya Bapak Ibu penampilannya. Dan di sebelah kanan ini adalah daftar nama siswa yang hadir. Terlihat di sini berapa jumlah peserta yang hadir mengikuti meeting di dalam kelas. Nah, karena proses daring, jadi memungkinkan kita untuk mengumpulkan seluruh kelas dalam satu level. Jadi ini adalah kelas paralel Bapak Ibu. Oke, di Microsoft Teams ini kita diberikan fasilitas untuk meeting dengan berbagai macam fitur yang lengkap. Jadi Bapak Ibu kita di sini bisa mendownload absen siswa, kemudian kita bisa share screen layar, lalu kita bisa mematikan mikrofon siswa secara otomatis sehingga pesan yang tersampaikan itu bisa diterima dengan baik. Lalu kita juga bisa merekod proses pembelajaran yang berlangsung Bapak Ibu. Oke, ini adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh Microsoft Teams. Kenapa kami memilih Microsoft Teams? Dari hasil penelusuran dan try error semua platform daring yang kami gunakan, Microsoft Teams ini adalah platform daring terlengkap. Begitu Bapak Ibu. Jadi ada fasilitas meeting yang disajikan di dalam satu aplikasi. Jadi di Microsoft Teams ini terdapat fitur post, file, class notebook, assignment, dan grade. Berikut penjelasan rincinya Bapak Ibu. Nah, ini di fitur post. Di fitur post ini kita bebas berinteraksi dengan siswa melalui chat. Guru juga bisa melakukan pengumuman penting kepada siswanya. Kemudian di sini juga tersedia fasilitas untuk menampilkan hasil rekaman meeting kita Bapak Ibu. Jadi meeting yang kita lakukan itu rekamannya akan langsung muncul di
POS, dan ini memiliki banyak sekali fungsi. Yang pertama, bagi siswa, jika siswa berhalangan hadir, maka dia bisa menyaksikan rekaman ini dengan mendownload. Ini batas waktu rekaman ini berada di dalam fitur POS ini selama 20 hari Bapak Ibu. Jadi cukup panjang waktunya. Oleh karena itu, tidak ada alasan siswa ketinggalan materi pelajaran, karena seluruh rangkaian proses pembelajaran yang berlangsung itu tersedia di dalam rekaman Bapak Ibu. Kemudian fungsinya bagi guru apa? Guru bisa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Guru bisa melihat ketercapaian RPP yang sudah dibuat, apa yang perlu dioptimalkan dan apa yang memang sudah bagus dan bisa dipertahankan. Kemudian keuntungan lainnya bagi kepala sekolah Bapak Ibu. Kepala sekolah bisa mensupervisi gurunya secara langsung dan memastikan guru melaksanakan PBM yang semestinya. Kemudian next kita akan beralih ke fitur Files. Nah, di fitur Files ini Bapak Ibu disediakan fasilitas untuk guru menaruh semua bahan ajar yang dimilikinya, dan akses ini bebas bisa diambil oleh siswa Bapak Ibu. Jadi sebanyak-banyaknya file bisa kita taruh, artikel, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah fitur kelas notebook Bapak Ibu, yaitu fitur buku digital. Jadi layaknya kelas dunia nyata, siswa juga memiliki buku. Nah, di kelas virtual ini, guru memberikan buku kepada siswa dengan berbagai macam bentuk Bapak Ibu. Jadi guru menyediakan ada buku catatan, ada buku pekerjaan rumah, ada buku kuis, dan lain sebagainya. Karena ini fasilitas, jadi bebas siswa bisa mengakses. Ini merupakan ranah pribadi siswa Bapak Ibu. Kemudian di kelas notebook ini juga ada buku digital untuk guru sendiri. Jadi guru bisa mencatat semua hal yang terkait dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Guru juga bisa mencatat hal-hal yang penting yang dirasa nantinya mungkin terlupakan seperti itu. Contoh seperti yang saya lakukan ini, itu saya membuat catatan sebagai siswa yang telat mengumpulkan tugas Bapak Ibu untuk melatih kedisiplinan. Kemudian next kita akan melihat fitur assignment. Nah, di fitur assignment ini tempat guru untuk memasukkan tugas yang akan diberikan kepada siswa. Di sini terlihat nama-nama judul tugas-tugasnya dan ada keterangan berapa orang siswa dari keseluruhan populasi yang mengumpulkan tugas Bapak Ibu. Nah, di sini diberikan tampilan nama-nama siswa yang sudah mengumpulkan tugas dan tugasnya sudah diperiksa oleh guru, diberikan penilaian dan dikembalikan kepada siswa. Dan ada juga tempat untuk guru mengecek siswa mana saja yang belum mengumpulkan tugas. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah rekapan nilai Bapak Ibu. Rekapan nilai siswa sudah terrekod by system, jadi tidak ada lagi cerita pekerjaan siswa yang tercecer ketika di awal-awal dulu kita menggunakan WhatsApp. Itu banyak sekali pekerjaan siswa yang tercecer dan tentunya ini sangat merugikan siswa dan penilaian yang kita lakukan tidak otentik Bapak Ibu. Rekapan nilai ini kemudian bisa nantinya kita ekspor ke Excel untuk selanjutnya bisa kita konversikan menjadi nilai-nilai yang akan kita upload di e-rapor Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, ini adalah proses pembelajaran ketika sebelum masa pandemi COVID. Ini yang dilakukan di kelas kami. Jadi aktivitas ini kami sebut dengan whiteboarding. Guru memberikan whiteboard kepada setiap kelompok siswa dan di situ mereka bebas mengekspresikan, memasukkan gagasan, menuangkan ide kreatif di dalam whiteboarding mereka. Untuk selanjutnya akan mereka meetingkan di dalam board meeting atau mereka panelis melakukan diskusi panel kelas yang mana setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya Bapak Ibu. Jadi di sini ini terjadi proses saling mengkritisi, saling menanggapi, sehingga akhirnya terbentuk konsep Bapak Ibu. Nah, posisi melingkar seperti ini memungkinkan tidak ada batas antar satu siswa dan siswa lainnya. Jadi ketika satu orang itu mengungkapkan gagasan atau idenya, maka setiap siswa yang lain itu bisa memperhatikan dengan tanpa batas. Dan ini jelas sekali terlihat guru memberikan fasilitas ketika misalnya ada sesuatu konsep yang saling
terbentur ya, atau ada benturan konsep antar mereka, tentunya konsep yang masuk akal lah yang akan diterima oleh para peserta diskusi panelis ini. Dan jelas sekali di sini bahwa guru bertindak sebagai fasilitator Bapak Ibu. Jadi proses pembelajaran itu betul-betul murni siswa sendiri yang meng-create-nya. Apa fungsi guru di sini? Fungsi guru di sini adalah memastikan diskusi yang berlangsung itu sesuai dengan relnya Bapak Ibu, sesuai dengan jalur. Ketika mereka keluar jalur, maka guru tidak langsung mengarahkan ke jalur yang tepat, tetapi guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus yang nantinya akan membuat mereka kembali pada track-nya Bapak Ibu. Tadi saya berbicara ketika kondisi sebelum pandemi. Nah, ketika kondisi pandemi COVID, yang kami lakukan adalah memanfaatkan fasilitas Microsoft Teams untuk optimalisasi proses yang berlangsung sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi di sini ada kami melakukan whiteboarding dengan cara apa? Dengan cara meeting kelompok, Bapak Ibu. Jadi di dalam kelas yang besar tadi, kelas paralel, mereka bisa melakukan meeting dari kelompoknya sendiri. Nah, setelah meeting kelompok, kemudian mereka akan paneliskan di dalam board meeting Bapak Ibu di kelas paralel yang besar. Jadi yang saya lakukan adalah saya membuat kelas-kelas khusus bagi mereka sendiri, basis 1, basis 2, basis 3, basis 4, basis 5. Kemudian mereka melakukan meeting di dalam kelas mereka sendiri, hasil meeting di dalam kelas itu nantinya akan mereka bawa ke dalam kelas paralel dan akan mereka presentasikan. Jadi di sini jelas terlihat ini adalah slide ketika mereka presentasi Bapak Ibu, dan ini adalah pesertanya. Nah, seluruh rangkaian kegiatan ini adalah Minds On Activity. Next Bapak Ibu, ini bukti bahwa mereka telah melakukan diskusi di dalam kelompok. Jadi ada rekamannya yang bisa di-download oleh guru. Nah, ketika mereka melakukan meeting pun, guru bebas bisa masuk ke dalam setiap meeting yang dilakukan oleh tiap kelompok, Bapak Ibu. Tinggal mengklik join, guru bisa melihat dan memastikan bahwa mereka sedang melakukan diskusi kelompok. Begitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika tadi kita berbicara tentang minds on, maka ini adalah hands on yang dilakukan oleh siswa kami Bapak Ibu ketika kondisi pandemi COVID-19, maka saya memberikan mereka praktikum mandiri yang terlihat di layar ini adalah siswa kami ketika mengidentifikasi ayam goreng Bapak Ibu, itu mereka identifikasikan jaringan hewannya. Jadi sebelum memakan ayam goreng bisa melakukan syuting dulu untuk identifikasi jaringan apa saja, jaringan hewan apa saja yang ditemukan pada ayam goreng yang tersaji di meja. Sedangkan ini siswa kami yang betul-betul menggunakan ayam mentah untuk mengidentifikasi jaringan hewan. Nanti akan ada pada videonya Bapak Ibu agar lebih jelas gitu. Kemudian ini adalah siswa kami melakukan praktikum secara kelompok di mana di sini mereka mengidentifikasi sistem rangka yang ada pada tubuh manusia. Nah, agar menarik praktikum yang mereka lakukan, Bapak Ibu, saya menagih produk berupa lagu sistem rangka. Luar biasa karya anak-anak kita, jadi selain Minds On, ternyata mereka memiliki kemampuan seni yang luar biasa, dan itu membuat gurunya takjub gitu Bapak Ibu ya. Ada sisi lain yang dimiliki oleh siswa, yang ketika kita fasilitasi, maka itu akan muncul Bapak Ibu. Jadi luar biasa siswa kita itu. Kemudian ini adalah praktikum mandiri yang dilakukan oleh siswa kelas 12 ketika bab pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan Bapak Ibu. Di sini saya membebaskan mereka untuk memilih variabel bebas apa saja yang ingin mereka teliti pada proses pertumbuhan dan perkembangan bibit tanaman. Bibitnya pun bebas mereka memilih Bapak Ibu. Nah, pada kasus ini siswa kami memilih bagaimana jika bibit kangkung itu ditumbuhkan pada kondisi air biasa, air beras, dan air dengan ampas teh. Jadi dari keseluruhan siswa kami itu memiliki variabel yang berbeda-beda Bapak Ibu. Goals-nya di sini adalah saya ingin mereka bisa betul-betul melakukan langkah metode ilmiah, dan juga mereka bisa menentukan apa variabel di dalam penelitian, seperti itu Bapak Ibu. Hasil pengamatan kemudian mereka tuangkan ke dalam tabel, lalu dari tabel ini mereka konversikan menjadi grafik sehingga mudah untuk dijelaskan di dalam diskusi kelas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang minds on dan hands on, sudah kita ketahui bersama, apalagi pelajaran sains itu tidak terlepas dari aktivitas ini. Sesuai dengan
pengalaman belajar dari Edgar Dale juga mengatakan bahwa belajar itu akan maksimal jika siswa itu mengalaminya proses pembelajaran itu. Jadi ada aktivitas yang dilakukan di situ, bukan hanya penghafalan seperti itu ya Bapak Ibu ya, bukan menghafal, tetapi dia harus berbuat, dia harus mendapatkan pengalamannya sehingga konsep itu nanti akan terbangun gitu Bapak Ibu. Next kita lihat ini adalah science process skill Bapak Ibu, ini yang saya maksudkan dengan minds on, ini ketika mereka saling membenturkan ide, kemudian akhirnya nanti akan ketemu ide yang tepat, jalur yang tepat, ketika apa? Ketika ide yang mereka sampaikan itu, konsep yang mereka sampaikan itu masuk akal, make sense, dan bisa diterima oleh seluruh peserta diskusi panel di dalam kelas Bapak Ibu. Nah, disinilah yang kita latih pola nalar atau pola kritis siswa. Kemudian ini adalah hands-on, ya aktivitas yang dia lakukan ketika konsepnya sudah terbangun, bagaimana dia menerapkan, atau bisa jadi saling berbarengan begitu ya Bapak Ibu antara hands-on dan minds-on. Jelas sekali ini ada kegiatan yang mereka lakukan gitu Bapak Ibu. Nah, esensi pembelajaran Bapak Ibu, menurut saya esensi pembelajaran itu bukanlah sesuatu hal untuk dihafalkan gitu ya, no memorizing. Jadi pembelajaran itu adalah sesuatu yang melatih pola pikir Bapak Ibu. Jadi thinking, makanya konsep atau materi ketika kita memberikan pembelajaran kepada siswa itu tidak kita tuntut untuk siswa menghafal, tetapi bagaimana siswa berbuat dengan materi itu. Makna setelah mempelajari materi itu apa yang akan dilakukan? Ketika pola pikir ini yang kita asah, yang kita latih, tujuan akhirnya apa Bapak Ibu? Kita ingin mereka itu berubah gitu, berubah menjadi person yang pembelajar gitu. Ketika kita belajar akan sesuatu hal, maka tingkah laku kita pun akan mengikuti apa yang kita pelajari. Contoh seperti sekarang ini Bapak Ibu, kondisi COVID, semua orang paham akan virus COVID-19, bagaimana proses persebaran virus dan lain sebagainya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia akan menjadi orang yang pribadi yang berubah begitu ya, berubah dalam artian tingkah lakunya. Jadi yang selama ini jarang mencuci tangan mungkin akhirnya jadi terbiasa mencuci tangan. Tidak menggunakan masker akhirnya jadi terbiasa menggunakan masker. Kenapa? Pola pikirnya sudah dilatih, sudah diasah untuk memahami situasi kondisi sekarang, bagaimana proses persebaran virus Bapak Ibu. Nah, tujuan akhirnya apa? Ketika peserta didik kita menjadi orang pembelajar, orang yang berubah, yang memiliki ilmu, maka tujuan akhirnya tentu kita ingin ia bermanfaat bagi alam sekitar dan umat manusia, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita ingin para peserta didik kita ketika terjun ke masyarakat, dia akan menjadi seorang inovator dan problem solver di tengah masyarakat, Bapak Ibu. Ini adalah tujuan mulia, pendidikan itu adalah tujuan mulia, bagaimana kita bisa eksis menjalani kehidupan kita dan bisa bermanfaat bagi umat, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu paparan saya, dan insya Allah akan saya kuatkan lagi dengan video ya Bapak Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk tetap menjalankan PBM. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Ya. Sebelum kita mulai, ini ada pesan-pesan dari Kesmas dan dari kepolisian. Kalian tetap menjaga protokol kesehatan, jangan sampai kita terkena kan. Oh ya, tugas kalian adalah nanti tolong presentasi di kelas kita ini, Ibu beri waktu 8. Nah, kalian juga menjelaskan kelainan yang ada pada circulatory system. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan 3 topik ini yang dimulai dengan
jantung, pembuluh darah, dan mekanisme peredaran darah manusia. Baiklah teman-teman, jadi di dalam tubuh manusia atau di dalam tubuh kita memiliki organ yang berperan sangat penting di dalam tubuh kita. Organ itu bernama jantung. Lalu jantung itu sebenarnya apa sih dan bentuknya bagaimana? Jadi teman-teman, jantung itu tuh bentuknya itu organ manusia yang berongga dan dia itu berotot, yang fungsinya itu memompa darah teman-teman melalui. Kepada basis 5 dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari basis 5 ingin merepresentasikan PPT-nya akan dibagikan oleh Natasha Nadifa, sistem peredaran darah atau yang secara akademis disebut sistem kardiovaskular, yaitu proses masuknya udara ke paru-paru melalui rongga hidung. Udara melewati rongga hidung, tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan bermuara di alveolus yang diselubungi oleh pembuluh-pembuluh kapiler. Pembuluh-pembuluh kapiler ini membawa darah yang telah melewati seluruh tubuh dan banyak mengandung CO2 dari hasil respirasi sel. Sedangkan udara di alveolus ini lebih banyak mengandung O2 dibandingkan CO2. Karena O2 dan CO2 merupakan gas, maka keduanya dapat melakukan difusi. Sesuai dengan prinsip difusi, yaitu sirkulasi tubuh, kami mengambil contoh yaitu leukemia. Selanjutnya yaitu pemeriksaan leukemia. Pemeriksaan leukemia dapat dilakukan dengan tes darah. Tes hitung darah lengkap dilakukan untuk mengetahui jumlah sel darah merah. Wabarakatuh. Kan waktunya dikit lagi. Kami dari basis 4 cuma menjelaskan tentang mekanisme, lebih kepada mekanisme sama kelainan dari penyakit ini. Lin ke jantung terus, Lin. Kalau leukemia ini kan dia dari sel kanker, kanker darahan. Jadi apa sih namanya, penyebab dasarnya itu apa? Terus faktor X atau misalnya faktor yang lain, misalnya kayak apa ya? Baiklah, selanjutnya basis 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada basis 4 mengenai tentang penyakit hemofilia. Jadi, nama saya Curiska Adilamuni, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Nela Putri Ramadhani, perwakilan dari basis 1. Nah, hemofilia, apa ada pengaruhnya dengan faktor genetik ya? Iya. Jadi, sepengetahuan saya, hemofilia itu juga adalah penyebab anemia itu terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Secara garis besar, anemia terjadi akibat 3 kondisi. Yang pertama tuh ada produksi sel darah merah yang kurang, kehilangan darah secara berlebihan, terus ada hemolisis hemoglobin. Nah, habis itu pengobatan anemia sendiri tuh kayak tergantung gitu. Misalnya kalau anemia akibat kekurangan zat besi, berarti kondisinya tuh diatasi dengan mengkonsumsi makanan dan suplemen zat besi. Kalau pada kasus yang agak lebih parah, berarti ada transfusi darah. Terus kalau anemia pada masa kehamilan, itu ditanam. Jadi bahan yang perlu disiapin pertama itu bola, styrofoam, plastisin, pentul, bola pingpong sama kabel. Terus cara buatnya tuh pertama bola yang besarnya tuh dibelah jadi 1/4 bagian. Terus bagian yang udah dibelah diisi dengan styrofoam, diganti dengan styrofoam, terus styrofoamnya tuh dilem. Habis itu untuk bagian atas bolanya tuh dilobongin untuk flagellanya, terus dicolok dengan kabel. Habis itu bagian-bagian organel selnya tuh dibuat dengan plastisin, tapi untuk nukleusnya tuh dibuat pakai bola pingpong. Terus terakhir dipasang nama-namanya, ditulis dengan tangan. Udah. Membuat replika sel tumbuhan menggunakan styrofoam yang berukuran yang berbentuk persegi dengan ukuran 20 x 25 cm. Setelah itu organ-organnya dipotong membentuk seperti membran plasma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Zlia Putri Nasution dari kelas 11 1 akan mengidentifikasi jaringan pada ayam. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ. Sekarang mari kita langsung mengidentifikasi jaringan apa sajakah yang terdapat pada ayam. Jadi yang pertama ada kulit ayam,
ini kulit ayam ini disusun dari jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi serta membatasi permukaan tubuh hewan. Plasma darah yang memiliki fungsi mendistribusikan zat makanan dan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Selanjutnya, pada saat kita tarik seperti ini, ada jaringan ikat. Ini jaringan ikat. Memiliki ciri utama yaitu susunan serat-seratnya yang longgar. Fungsinya untuk mengikatkan kulit pada jaringan di bawahnya, serta membantu melekatkan organ pada otot di dinding tubuh. Selanjutnya ada jaringan ligamen yang menghubungkan tulang dengan persendian. Fungsi jaringan ligamen adalah menstabilkan ujung sambungan serta membimbing gerakan. Ligamen memiliki tingkat spesialisasi yang sangat tinggi karena mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Ananda dari kelas. Bagian dari ayam itu pada bagian sayapnya. Pada bagian terluar ini terdapat kulit ayam. Kulit ayam ini disebut jaringan merupakan jaringan otot. Kemudian di dalamnya juga terdapat tulang-tulang. Kemudian ini terdapat tendon. Tendon ini merupakan jaringan ikat yang menghubungkan antara tulang dan otot, serta mengirimkan daya antara tulang dan otot. Oke, demikian Bapak Ibu, dengan video tadi semoga bisa menguatkan apa saja minds-on dan hands-on yang dilakukan oleh siswa kami. Dan ketika mereka melakukan praktikum mandiri itu, Bapak Ibu, mereka akan menguploadnya ke dalam OneDrive yang disediakan oleh Microsoft 365. Kemudian linknya itu yang mereka pastekan di dalam assignment, Bapak Ibu. Jadi gurunya nanti tinggal mengklik link dari tugasnya akan langsung terarahkan ke OneDrive. Demikian Bapak Ibu dari kami. Saya yakin ada banyak sekali pertanyaan dan insya Allah akan kita bangun bersama-sama Bapak Ibu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dikit nih, Bu Mira. Oh, siap Pak. Kalau yang tadi kan ditayangnya itu kan ada anak-anak yang kumpul seperti waktu board meeting atau Socratic dialog itu mereka kumpul ya sesama mereka gitu. Itu ketika proses ini ketika luring apa daring Bapak? Tadi di fotonya itu saya lihat ada kumpul Oh, itu kondisi ketika sebelum pandemi Bapak. Oh, itu sebelum pandemi. Iya, jadi kondisi sebelum pandemi itu kami switchkan ke dalam kondisi daring dengan menggunakan fasilitas yang ada pada Microsoft Teams, Bapak. Oh, seperti itu. Oh iya, luar biasa. Makasih Bu Mira Fitriana. Iya, sama-sama Pak. Mungkin nanti pertanyaan setelah sesi kedua ya Bu ya. Materi yang kedua nih. Jadi siap Bapak. Kita lanjutkan dulu dengan materi 2, baru nanti sesi pertanyaan. Nanti siap, kita Bapak. bacakan terus nanti Ibu narasumber yang 2 yang jawab gitu ya. Ini adalah peserta kita dalam acara peserta 10 terbaik di dalam acara penghargaan bagi guru, dedikasi, inspiratif dan inovasi. Untuk itu kami bacakan pertanyaan untuk ke Ibu Mira dulu. Siap Pak. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Margarita Novi, Bu. Ini bedanya dengan fasilitasi yang diberikan Google
Classroom, Good Meeting, Google Form, Google Meet, dan lain-lain secara gratis di mana, Bu? Apakah Microsoft Teams ini gratis juga? Yang kedua, pertanyaannya, Bu, dari Bu untuk Bu Mira, apa saja kelemahan, kekurangan, atau tantangan dalam pembelajaran daring bersama peserta didik Ibu berdasarkan pengalaman menggunakan Microsoft Teams selama ini, Bu? Itu ada 2 pertanyaan dulu nih, Bu. Siap, Pak. Mohon dijawab, Ibu Mira. Iya, apa langsung Bapak? Langsung. Oke, siap. Terima kasih banyak pertanyaannya dari Ibu Margarita pertama. Ibu Margarita, fasilitas yang diberikan oleh Microsoft 365 untuk education itu semuanya gratis, Ibu. Jadi banyak sekali bertebaran di YouTube bagaimana caranya kita mendeploy semua akun Microsoft untuk satu sekolah, Ibu. Jadi bisa digunakan, semua fitur-fiturnya lengkap dan itu gratis sama seperti Google Classroom. Cuma bedanya kalau Google Classroom ketika guru mau melakukan meeting harus keluar dulu dan membuka Google Meet. Tapi kalau pada Microsoft Teams itu meetingnya sudah langsung disajikan di dalam kelas, Ibu. Jadi tidak perlu kita keluar dari aplikasi kemudian mencari fasilitas untuk meeting. Dan meeting yang tersedia di dalam kelas itu tidak saja bisa dibuat oleh guru, tetapi siswa sendiri punya akses untuk membuat meetingnya sendiri, Ibu. Oke, itu yang pertanyaannya satu, dan fasilitas Microsoft tadi ya, jadi ada Microsoft ini untuk membuat ulangan, untuk membuat angket, kuis, Microsoft Form namanya Ibu, jadi semuanya bisa diakses secara gratis Ibu. Lalu yang kedua, kelemahan dan tantangan selama PJJ daring ketika menggunakan Microsoft Teams. Ketika di awal-awal, Ibu, tentu saja ketika kita menggunakan platform daring, maka kita terbentur dengan kuota internet. Nah, alhamdulillahnya hal ini sudah mendapatkan solusi dari Kemendikbud. Jadi, Microsoft Teams juga masuk ke dalam platform yang disupport pemberian bantuan kuota dari pemerintah. Begitu, Ibu. Kesulitan lagi yang kedua adalah selain dari kuota internet, yang kedua adalah jaringan. Jadi memang membutuhkan jaringan yang stabil, Ibu. Siswa kami itu tersebar di 24 kabupaten yang ada di Aceh. Jadi ada beberapa kabupaten yang memang susah pengaksesan sinyal. Nah, mereka itu bagaimana caranya ketika mereka kesulitan mengakses kondisi saat meeting, mereka bisa mendownload rekaman meetingnya, Ibu. Jadi tetap tidak akan tertinggal proses pembelajaran yang berlangsung. Kemudian kesulitan yang berikutnya adalah ketika listrik padam. Nah, itu jadi masalah. Jadi memang ini permasalahan semua platform menurut saya ketika kita menggunakan daring, jaringan, koneksi internet, dan listrik itu merupakan hal yang sangat krusial, Ibu. Jadi ketika itu sudah teratasi, maka semuanya berlangsung dengan baik, Ibu. Demikian Bapak jawaban dari saya. Terus Ibu, itu kan seperti Google Meet itu kan ada batas waktu, misalnya 30 menit dia harus keluar gitu. Oke. Harus keluar. Enggak ya, itu kan yang berbayar kan enggak. Kalau Zoom ya. Enggak. Dah ini. Ya, kalau untuk Microsoft Teams itu tidak ada batas waktu. Jadi bisa 24 jam untuk meetingnya, cuma kan itu tidak mungkin, jadi itu semua free, Bapak. Oh, semua free. Oh. Iya. Luar biasa. Makasih Bu Mira. Terima kasih Bapak. Ini untuk, tapi ada waktu juga 10 menit lagi nih. Ini untuk Bu Mira sama Bu Dede nih, pertama pertanyaannya saling berkaitan soalnya. Ini dari Bu Yuli Haryani, Bu. Dia bertanya begini, kendala saya di daerah pedalaman signal naik turun. Apakah ada aplikasi lain yang sesuai digunakan untuk daerah pedalaman?
mungkin ada cara lain untuk mensiasatinya. Mungkin kalau terkait dengan Bu Dede, kaitan dengan kalau di daerah khusus sana itu di daerah yang yang terpencil, bagaimana menjalin networking gitu ya. Pada Bu Mira, mohon dijawab Bu. Oke, terima kasih Bapak. Dari pertanyaannya, yang pertama, Bapak, Ibu, jika kita memang berada dalam kondisi daerah yang kesulitan sinyal, maka tidak perlu dipaksakan gitu untuk menggunakan platform daring. Jadi tidak perlu, yang perlu kita pastikan itu adalah bagaimana kita bisa mendelivery pelayanan terbaik bagi siswa kita untuk belajar, Bapak Ibu. Jadi silakan kita mungkin bisa melakukan home visit, atau mungkin memang daerah yang zonanya hijau, biasa daerah-daerah pedalaman itu kan sudah diberikan regulasi ya oleh kementerian sendiri, sudah bisa melakukan tatap muka, Ibu. Jadi tidak perlu dipaksakan untuk harus menggunakan platform digital. Yang ada nanti bu gurunya stres, anaknya stres, padahal kita dalam kondisi pandemi harus happy gitu ya. Dan apalagi sudah terbantukan bahwa kurikulum yang sekarang kita pakai bisa kurikulum buatan dari sekolah sendiri, diistimewakan, atau kurikulum darurat yang memang sudah disederhanakan KIKD-nya. Jadi tidak ada proses pemaksaan di sini, Ibu. Demikian dari saya, Bapak. Berarti kita kalau memang daerah hijau udah tetap aja lah belajar seperti biasa gitu ya. Iya. Oh, gitu. Jadi kan mungkin penularan di daerah yang pedalaman mungkin juga agak tidak sama dengan di daerah perkotaan ya Bu ya. Begitu. Iya betul Bapak. Kalau daerah perkotaan kan banyak orang, banyak kumpul-kumpul dan banyak orang luar masuk, keluar lagi kan. Kalau di pedalaman kan. Oh, terima kasih Bu Dede. Siap, Bapak. Ini ada 7 menit lagi nih. Tapi ini pertanyaan kepada Bu Mira. Ya, Bu. Iya, Pak. Nah, ini apakah Microsoft Teams yang Ibu bangun ini kompatibel dengan semua smartphone? Karena kami mencoba untuk Zoom saja selalu keluar masuk saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Silahkan. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Microsoft Teams ini kan merupakan turunan dari Microsoft 365, Ibu. Kita bisa menginstalnya kalau menggunakan smartphone itu kita bisa masuk lewat Play Store, Ibu. Jadi ada aplikasi Microsoft Teams di situ. Dia dipecah-pecah, tinggal kita download aja dan install aplikasinya. Mudah caranya, tinggal mengetik saja Microsoft Teams. Atau tinggal mengetik Teams, langsung diarahkan nanti oleh si Play Store-nya. Kalau untuk di komputer sendiri, itu juga sangat mudah, tinggal masuk saja ke Microsoft 365, kemudian bisa kita download aplikasinya semuanya. Demikian Pak Mora, jadi sangat mudah kok proses untuk penginstalannya. Begitu, masih mungkin nanti Ibu Mira bisa berbagi mungkin teleponnya tadi, nanti kita bisa share barangkali nanti ada yang bertanya kepada Ibu Mira. Dan banyak yang pertanyaan nih karena nggak dibaca aja nih. Ya siap Pak. Bahkan Microsoft ini gitu. Ibu juga terkait dengan Bu Dede juga itu banyak pertanyaan juga terkait networking kan, permasalahan kan banyak, ada yang mau direpoti, ada yang tidak mau direpoti. Harusnya bangsa kita ini mau maju harus mau direpoti ya Bu ya, demi anak-anak. Siap Bapak, siap. Kerjasama ini kan membangun kerjasama yang baik itu memang ini yang perlu kita lestarikan ya Bu ya. Siap Bapak, iya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu berdua dapat menginspirasi kita semuanya kepada ibu bapak guru yang hebat-hebat. Amin. Air ini mulai dari Sabang sampai Merauke, sehingga pemanfaatan digital atau membangun networking dalam pembelajaran di tengah pandemi ini tetap kita bisa wujudkan sesuai dengan harapan kita semua, apa yang disampaikan oleh tadi Bapak Direktur, bahwa semua yang kita lakukan itu baik kementerian maupun pemerintah daerah semuanya tertuju dalam hal pendidikan tertuju pada murid, sehingga
terwujudnya nanti murid generasi emas di masa-masa yang akan datang. Saya ini karena waktu kita sudah habis, sudah jam 11 tepat, kurang 5 menit. Saya sebagai moderator menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada Ibu Mira Fitriana selaku guru SMAN Modal Bangsa. Modal SMAN ya Bu ya? Negeri ya Bu ya? Iya, SMA Negeri Bapak. Ya. Tapi ada modal bangsa gitu ya. Iya. Memang sekolah kami itu memang diperuntukkan untuk cikal bakal pemimpin-pemimpin Aceh masa depan, Bapak. Oh, amin. Semangat Bu Mira. Oke. Dan SMA modal bangsa biasanya kan SMAN 2 gitu ya gitu. Iya, Bapak. Ibu adalah salah satu duta sains tempat TK IPA juga. Tidak ada Bu ininya selempangnya? Sudah Bapak? Oh, udah. Bagus. Ya telah memberikan kita materi yang sangat bagus untuk menginspirasi kita bagaimana melayani peserta didik kita untuk selalu tetap belajar, aktif belajar walaupun dalam masa apapun. Pada Ibu Dede, terima kasih. Pada Ibu Dede, Kepala Sekolah SMP AD Mala Bayangkari, Gresik Jawa Timur yang telah memberikan materi kepada kita untuk menginspirasi bagaimana kita melakukan proses pembelajaran keterampilan melalui model networking, menjalin kerjasama dengan lembaga lain, SMK, dinas-dinas tenaga kerja dan lain-lain, UI segala macam. Itu sungguh luar biasa apa yang dilakukan. Ini semuanya tertuju kepada murid sesuai dengan yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita melakukan sesuatu adalah tertuju kepada murid. Dan ini mudah-mudahan apa yang disampaikan ini kita dapat membangkitkan semangat mewujudkan Merdeka Belajar ya Bu ya. Siap, amin, 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 amin. Mereka belajar sehingga ini terbentuknya nanti guru-guru penggerak di daerah semuanya kita tercapai pendidikan kita yang berkualitas bisa berdaya saing dengan lain. Terima kasih kepada Ibu berdua, kepada para peserta semuanya dari Sabang sampai Merauke, ibu hebat semuanya, bapak-bapak hebat semuanya. Telah berpartisipasi selama 2 jam untuk mengikuti acara webinar ini. Jika ada hal-hal yang kurang dalam penyampaian kami, saya sebagai moderator, jika ada hal yang kurang dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kepada Ibu Mira, kepada Ibu Dede, kepada panitia, kepada seluruh peserta, saya mohon maaf jika ada hal yang kurang. Semoga apa yang disampaikan Ibu ini bermanfaat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kepada panitia ada yang bisa. Ya, sudah Pak Mora, terima kasih. Ibu Mira, Ibu Dede. Ya, sebentar Mas Yanto, Halo Mas Yanto. Ya. Saya coba share screen untuk pengumuman sedikit. Oh ya, silakan Pak Boni. Yang minta Pak, minta file tayang bisa nggak? Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan webinar kali ini. Hari ini pukul 13.30 sampai 15.30 akan ada lagi webinar seri. Silakan Bapak Ibu yang belum melakukan pendaftaran bisa melakukan pendaftaran di link di bawah ini, yaitu di http://ringkas.kemdikbud.go.id/webinar HGN 0411 sesi 2. Silakan Bapak Ibu yang masih belum mendaftar untuk di sesi kedua nanti
di pukul 13.30, silakan dapat mendaftar di link berikut. Kemudian link presensi untuk sesi 1 silakan bisa dicatat atau difoto dan bisa segera diisi di ringkas.kemdikbud.go.id/presensi webinar HGN 1. Silakan Bapak Ibu yang belum presensi, bagi yang ada di Zoom, ada di chat, silakan tinggal diklik saja akan masuk ke link presensi yang sudah disiapkan ini. Kemudian presensi ini akan dibuka sampai pukul 12.00 WIB. Selanjutnya untuk link materi ada di ringkas.kemdikbud.go.id/materi webinar HGN. Jadi semua materi dari webinar Hari Guru Nasional akan di-input di link berikut ini. ringkas.kemdikbud.go.id/materi webinar HGN. Ini juga ada di deskripsi di YouTube kita di GTK Dikmendiksus TV. Jadi silakan bisa diklik di deskripsi, link di deskripsi YouTube tiap webinar. Sekian mungkin pengumuman singkat dari saya. Terima kasih. Silakan Pak Yuwono. Ya, baik. Terima kasih Pak Mora, Pak Boni, Bu Mira, dan Bu Dede. Ya, sebelum ditutup, kita simak lagi ada beberapa video informasi dari Direktorat Jenderal. Ingin tahu bagaimana merancang pembelajaran jarak jauh? Ingin tahu bagaimana cara meringkas kurikulum pada kondisi khusus? Ingin tahu bagaimana cara melakukan asesmen diagnostik? Ingin tahu bagaimana memilih strategi dan media pembelajaran? Ayo belajar bersama di Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19. Kunjungi laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Apa itu Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19? Program pembelajaran yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh yang sesuai dengan kondisi khusus pada masa pandemi COVID-19 dengan tetap memberikan pembekalan dasar yang bermakna bagi siswa untuk melakukan merdeka belajar. Apa serunya? Belajar bersama di Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19. 1. Lebih fleksibel. Anda bisa mengatur waktu belajar secara mandiri. 2. Lebih mudah. Anda bisa mempelajari konten yang telah diurai menjadi unit-unit belajar. 3. Lebih menantang. Anda bisa memilih tantangan yang sesuai dengan kemampuan Anda. 4. Lebih kolaboratif. Anda bisa belajar bersama dengan rekan guru yang lain. Apa saja tahapan Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19? Tahap 0, orientasi program. Peserta mempelajari latar belakang, tujuan umum, penyesuaian kebijakan, pengantar, dan struktur program Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19. Tahap 1, BIMTEK. Peserta mempelajari konsep pembelajaran jarak jauh, kurikulum kondisi khusus, asesmen diagnosis, model pembelajaran jarak jauh, serta media, teknologi, dan sumber belajar. Tahap 2, Diklat. Peserta mendapatkan inspirasi untuk merancang, melakukan, dan merefleksikan pembelajaran jarak jauh. Tahap 3, peserta diundang menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak rekan guru yang lain mengikuti Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19 melalui PKG, KKG, dan MGMP. Siapa yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19? Program istimewa ini dapat diikuti guru yang telah mempunyai akun SIM PKB.
Apa yang didapatkan peserta program Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19? 1. Pengalaman belajar yang seru sesuai kebutuhan pada masa pandemi COVID-19. 2. Pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lain dari daerah yang sama maupun lintas daerah. 3. Kesempatan meningkatkan kemampuan merancang, melakukan, dan merefleksikan pembelajaran jarak jauh. 4. Mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 JP, sertifikat Diklat 32 JP, dan piagam penghargaan. Pastikan Anda tidak terlewat menjadi bagian dari transformasi guru dan tenaga kependidikan Indonesia. Ayo belajar bersama di Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19. Kunjungi laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Ajak rekan guru yang lain ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang masih hadir di webinar ini. Sekedar informasi untuk video yang tadi saya sampaikan adalah tentang guru belajar, di mana masih dibuka untuk pendaftaran angkatan kelima ini akan dimulai belajarnya pada tanggal 10 November. Silakan diakses melalui laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian selain itu ada juga untuk guru penggerak angkatan kedua, ketiga, dan keempat masih bisa mendaftar sampai tanggal 7 November ini. Selalu dukung terus program dan kegiatan dari Direktorat GTK Dikmendiksus, dan follow juga, subscribe, dan like media sosial kami. Saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Pak Mora, Bu Mira, Bu Dede yang telah menyampaikan materinya. Mohon maaf apabila ada salah kata, khilaf, dan juga keterbatasan kekurangan dari kami. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih yang sudah mohon maaf segala kekurangannya ya. Ya silakan Bu bagi yang mau lab, tapi diisi dulu daftar hadir ya Bapak Ibu yang mau. Ya. Program Guru Penggerak Angkatan 1 telah berjalan dengan baik. Pada angkatan pertama ini, sebanyak 19.218 guru telah mendaftar untuk mengikuti program Guru Penggerak. Setelah melewati proses seleksi yang panjang, mulai dari seleksi tahap 1, yaitu pengisian biodata diri, esai, dan tes bakat skolastik, hingga tahap kedua, yaitu simulasi mengajar dan wawancara, akhirnya sebanyak 2.800 guru telah lolos seleksi dan akan menjalani pendidikan guru penggerak selama 9 bulan, yang meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan. Lokakarya perdana dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2020 dan untuk pembukaan pendidikan guru penggerak dimulai pada 15 Oktober 2020. Wah, guru penggerak angkatan pertama sudah selesai seleksinya. Kayaknya kemarin teman aku ada yang mau ikutan deh. Aku cari infonya dulu deh. Nah, halo. Apa kabar? Aku dengar kemarin kamu ikut seleksi guru penggerak angkatan pertama ya? Iya, alhamdulillah aku lolos seleksi kemarin. Wah, alhamdulillah. Jadi gini, teman aku ada yang mau ikutan. Gimana ya cara proses seleksinya? Apakah ada seleksi selanjutnya? Program guru penggerak kan ada angkatan keduanya dan pendaftarannya sudah dibuka loh. Wah, gitu ya? Mau dong. Gimana caranya? Mudah banget kok pendaftarannya. Nih, aku kasih tahu ya. Tutorial pendaftaran calon guru penggerak. 1. Akses laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru penggerak. 2. Sebelum masuk atau login, pastikan membaca seluruh informasi yang berada di laman tersebut, termasuk tanya jawab program guru penggerak yang ada di fitur FAQ. 3. Kemudian unduh surat rekomendasi dan surat dukungan pada fitur unduhan. Pastikan Anda sudah mendapatkan surat rekomendasi dan surat dukungan dari sekolah.
Setelah terisi dan ditandatangani, Anda bisa men-scan atau memfotonya dan mengubah format file tersebut menjadi PDF. Siapkan file KTP Anda yang nantinya akan diunggah pada saat registrasi. Pastikan ukuran ketiga file tersebut antara 20 KB sampai dengan 1,5 MB. 4. Setelah memastikan semua file siap, kembali ke laman sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru-penggerak dan klik tombol masuk atau login. 5. Selanjutnya silahkan mengisi alamat surel dan kata sandi SIM PKB Anda. Lalu klik tombol masuk. Setelah masuk, Anda akan diminta untuk mengisi semua informasi data diri Anda, mengisi esai, dan melakukan tes bakat skolastik. Untuk pengisian data diri atau kurikulum vitae, diberikan waktu sampai akhir masa pendaftaran. Pada langkah ini, Anda diharuskan melengkapi semua informasi biodata diri Anda sesuai dengan format isian yang sudah disediakan. Anda diwajibkan untuk menyelesaikan pengisian data kurikulum vitae dengan melengkapi data-data sebagai berikut. Informasi umum, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain, baik secara individu maupun kelompok, dan dokumen penting yang berisi kartu tanda penduduk atau KTP, surat dukungan kepala sekolah, dan surat rekomendasi dari kepala sekolah atau teman sejawat atau komunitas atau organisasi. Mengisi esai. Waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal esai ini adalah sampai akhir masa pendaftaran. Pada langkah ini, Anda diharuskan menyelesaikan semua pertanyaan esai yang telah disediakan. Isian esai akan melalui pemeriksaan plagiarisme otomatis. Esai yang merupakan hasil plagiarisme tidak akan diterima oleh tim seleksi. Periksa kembali jawaban Anda. Tes bakat skolastik. Tes ini akan dilaksanakan sesuai dengan informasi yang diberikan melalui surel Anda. Nah, mudah kan? Wah, iya, ternyata mudah ya. Jika lolos pada tahap pertama ini, akan dilanjutkan tes tahap kedua, yang meliputi tes simulasi mengajar dan wawancara secara daring. Apabila lolos, baru nanti akan diundang untuk mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan kedua. Registrasi dibuka sejak 13 Oktober 2020. Mari memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program Guru Penggerak. Pantaskan diri Anda sebagai pengukir dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia melalui Guru Penggerak. Ayo menjadi guru penggerak.